adik-adik. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua. Sekarang kita kembali lagi nih, kita hari Minggu ini mau memulai kebaktian sekolah minggu kita secara online. Nah, mungkin adik-adik yang udah nonton kebaktian sekolah minggu kita, ada temennya nih yang belum tahu kalau kita setiap hari Minggu Kak, benar Kak. masih sekolah minggu. Mungkin ada yang belum tahu ya Kak Tante. Iya, Nah, kita kasih tahu ya. Jangan lupa kasih tahu biar kita semua bisa ibadah sekolah minggu bareng-bareng. Minggu depan jangan lupa ya. Iya, sekarang adik-adik bisa siapkan Alkitabnya, juga amplop persembahan, dan bisa duduk dengan manis. Kita akan mulai kebaktian kita. Ya, sudah duduk manis belum? Sudah ya? Adik-adik kita sudah siap sekolah minggu semuanya ya. Bentar. Oke, kita akan angkat pujian Bapakku Datang Padamu. Dengan sikap berdoa kita nyanyi Bapakku Datang Padamu ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang adik-adik kita mau masuk ke doa pembukaan. Semuanya udah sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita akan mulai berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk melakukan ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan Yesus tolong berkati kami sepanjang ibadah sekolah minggu kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan juga bernyanyi serta memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya. Sekarang kita mau ngapain nih Tante setelah berdoa pembukaan? Sekarang kita mau nyanyi memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri dulu kali biar ya. lebih semangat kali ya. Pagi-pagi karena kita kan mau masih gerak badan nih sedikit nih. Oke, kita sudah bangkit berdiri semua ya. Ya, yuk bangkit berdiri yuk. Kita mau angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Yang kenceng ya suaranya adik-adik walaupun di rumah. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Iya, bertambah-tambah indahnya sukacita dari Tuhan berikan buat kita. Iya, kita mau juga selama ini kan kita sudah belajar untuk ini ya, beradaptasi gitu dengan keadaan kita yang semuanya serba online ya. Oke, benar, iya. Nah, kita mau gunakan talenta yang Tuhan berikan, kebisaan yang Tuhan berikan pada kita. Baik itu melalui tangan kita, kaki kita,
mulut kita, kita, ya. oke. Iya, Benar. seperti Om Purbo bisa main gitar. Oke. Berikan yang terbaik buat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kak Kendra bisa nyanyi. Wah, berikan yang terbaik juga buat Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Oke. Kita nyanyi sambil berdiri tadi ya, masih berdiri kan? Masih berdiri iya, semuanya. yuk. Oke. Pakai Untuk gaya menggerakkan ya. tangan jangan lupa Iya. ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Kalau Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Oke. Berarti tubuh kita harus digunakan untuk memuji Tuhan. Semuanya dari tangan, Iya. kaki, mulut, kita semua harus menggunakannya untuk memuji Tuhan sesuai dengan talenta adik-adik masing-masing. Iya. Sekarang Kita juga mau dengerin firman Tuhan yang berbicara tentang talenta ya. Oke, Apa sih pas. talenta? Nanti kita dengar baik-baik ya. Terus juga yang menyenangkan hati Tuhan itu gimana sih gitu ya. Ya. Oke, kita akan angkat sebuah pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bisakan lagu ya, ku ingin dengar cerita. Ya, kita nyanyi itu lagu itu ya. Pakai gaya ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Sampai selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, dipegang Alkitabnya ya. Ya, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, semua tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang memberikan yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kami. Oleh karena itu, kami juga mau memberikan yang terbaik. Saat ini Tuhan, kami punya waktu untuk mendengar firman Tuhan. Ajar pada kami Tuhan untuk kami boleh dengar-dengaran, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau alaskan doa kami ini. Amin. Amin. Oke. Adik-adik, sekarang saatnya kita belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Ayo pelan-pelan kita buka ya. Hari ini firman Tuhan akan mengajari kita tentang perumpamaan tentang talenta. Dari mana itu Pak? Kitabnya Kak? Aduh. Jadi perumpamaan tentang talenta ada dalam kitab Matius. Ayo adik-adik ingat, Matius perjanjian lama apa baru? Kakak ingatkan ya,
Kitab Matius ada di Perjanjian Baru, ya. Mari kita buka sama-sama. Ya, yuk kita buka. Kitab Matius sudah. Oke, kalau sudah ketemu kitab Matius, kita cari angka 25 yang besar hitam. Jadi Matius 25. Ayo kita cari Matius 25 dulu. Ya, pelan-pelan. Sampai ketemu angka 25 yang besar. Kakak pakai kacamata dulu ya. Kalau sudah ketemu, mari kita urutkan dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke angka 14. Karena bacaan kita hari ini adalah Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya, kakak ulangi. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kakak akan bacakan, adik-adik mengikuti dari rumah. Ya, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Begini firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap
dan kertak gigi. Puji Tuhan ya. Itu firman Tuhan hari ini ya. Firman Tuhan hari ini sesuai tadi judulnya perumpamaan tentang talenta. Adik-adik tahu enggak talenta itu apa? Ayo. Boleh tanya mama, boleh tanya kakak adik ya kalau di rumah talenta itu apa? Ya. Kakak akan memberikan penjelasan sedikit ya. Talenta itu adalah setiap anugerah yang dari Tuhan. Jadi talenta setiap anugerah yang dari Tuhan. Kalau kamu pintar menyanyi, berarti kamu punya talenta menyanyi. Kalau kamu pintar bermain alat musik, berarti kamu punya talenta bermain musik. Kalau mamamu pintar masak, artinya mamamu punya talenta memasak. Kak, kalau harta boleh enggak dimasukkan talenta? Boleh ya. Tuhan menganugerahkan kepada kita semua bermacam-macam ya. Baik, lalu bagaimana Tuhan mengajarkan tentang talenta kepada kita ya? Sesuai bacaan tadi ya. Tuhan mengajarkan kepada kita tentang talenta melalui suatu perumpamaan. Kak, perumpamaan apa? Perumpamaan itu cerita ya. Jadi Tuhan mengajarkan tentang talenta melalui sebuah cerita. Seperti yang kakak dan adik-adik sudah baca tadi. Ceritanya bagaimana? Ayo kita sama-sama, kita ingat bersama. Jadi ada tuan dan ada hambanya tadi kan. Bingung lagi tuan itu apa? Adik-adik, tuan itu seorang yang kaya. Seorang yang punya usaha yang besar ya. Kalau sekarang mungkin kamu bilang big boss, ya seorang bos. Maka tidak heran kalau tuan itu punya hamba, punya pembantu, punya asisten, punya karyawan. Nah, hari ini Tuhan mengajarkan talenta dengan tuan dan hamba ya. Diceritakan ya tadi ya, ada seorang tuan yang hendak pergi ke luar negeri ya. Maka dia memanggil ketiga hambanya tadi. Kepada ketiga hambanya, Tuhan memberikan atau mempercayakan talenta ya. Yang hamba pertama, ayo hamba pertama diberi berapa tadi adik-adik? Ayo tadi hamba pertama diberi 5 talenta. Lalu bagaimana dengan hamba yang kedua? Tadi ayo. Hamba kedua diberi 2 talenta. Sedangkan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Kak, kok tuannya beda-bedakan? Tidak. Tuan ini memberikan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi seorang tuan sudah tahu hamba-hambanya bagaimana tahu. Makanya dia memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Setelah itu tuannya segera pergi. Dia pamit kepada hamba-hambanya bahwa dia akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, sepeninggal tuannya pergi, apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya? Adik-adik, lihat. Hamba-hambanya segera pergi masing-masing. Mereka berpikir bagaimana dengan hal ini. Kita lihat dari hamba yang pertama dulu ya. Hamba yang pertama berpikir bagaimana ini, talenta ini harus kuapakan. Sampai akhirnya dia, yes, aku tahu. Aku akan kembangkan talenta ini. Dengan sukacita. Supaya talenta ini berkembang. Dan benar adik-adik. Dia mengembangkan talentanya yang 5 sampai beroleh laba 5 talenta. Jadi sekarang ada berapa talenta? Ada 10 ya. Maaf ya, ini kakak satunya buat pegang Alkitab. Jadi ketika bilang 10 cuma nunjukin 5
Ya maaf ya. Oke, jadi sekarang hamba yang pertama mempunyai 10 talenta. Senang hatinya, bangga dia. Dia akan tunggu tuannya pulang. Lalu bagaimana dengan hamba yang kedua? Ternyata adik-adik, hamba yang kedua itu mempunyai pikiran yang sama dengan hamba yang pertama. Walaupun hanya 2, saya akan kembangkan. Supaya talenta ini berkembang. Dan benar adik-adik, dia kembangkan, dia usahakan dari 2 talenta jadi 4 talenta. Ayo adik-adik, labanya berapa? Sekarang dari 2 jadi 4. Labanya berapa? Labanya 2 ya. Oke, kakak ulangi ya. Tadi yang pertama punya 5, dikembangkan labanya 5. Jadi 10. Yang kedua punya 2, dikembangkan labanya 2. Jadi 4. Lalu bagaimana dengan hamba yang ketiga? Apakah dia melakukan hal yang sama adik-adik? Ayo kira-kira gimana? Sama enggak? Soalnya ini 2 udah sama. Yang pertama dikasih 5, laba 5. Dikasih 2, laba 2. Apakah yang ketiga ini sama? Adik-adik ternyata yang ketiga tidak. Dia tidak berpikir begitu tentang tuannya. Dia berpikir tuannya itu orang yang suka marah. Orang yang kejam. Nanti kalau ini hilang atau talenta rusak, pasti aku akan dimarahin atau aku disiksa. Lebih baik aku simpan, aku kubur saja supaya aman. Dia segera mengambil cangkul, mengambil sekop ya, digali tanah, disimpan, dipendam di dalam tanah. Ternyata hamba yang ketiga yang dilakukan adalah menyimpan talentanya atau mengubur talentanya di dalam tanah. Ya. Masing-masing sudah melakukannya, apa yang talenta yang ada padanya, masing-masing melakukan yang menurut dia baik. Lalu bagaimana? Pada suatu hari setelah lama, tiba-tiba sudah terdengar, Tuhan pulang. Artinya hari itu Tuhan mereka pulang. Tuhan yang pulang segera beristirahat sejenak. Setelah itu dia memanggil ketiga hambanya. Satu persatu dipanggil dan satu persatu juga hamba-hambanya datang. Hamba yang pertama dulu datang, tek. Dibawanya talentanya. Tuhan, lihat. 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Aku sudah mengembangkannya. Dan sekarang menjadi 10 talenta. Ini Tuhan, saya kembalikan kepada Tuhan. Apa kata Tuhannya? Ayo coba lihat. Apa kata Tuhannya? Lihat Matius 25 ayat yang ke-21. Ayo kira-kira jawab Tuhannya apa? Ya, kita buka pelan-pelan. Matius 25 ayat yang ke-21. Tuhannya berkata, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi tidak hanya memuji bahwa dia baik, bahwa dia setia, tapi boleh masuk bersama tuannya, bersukacita bersama tuannya. Ya, kalau bahasanya tadi di dalam Alkitab, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, jadi diajak sama tuannya bersukacita, berbahagia bersama. Jadi tidak hanya dipuji, tetapi diajak untuk masuk ke dalam kebahagiaan tuannya.
Lalu bagaimana dengan hamba yang kedua? Hamba yang kedua pun dengan percaya diri datang. Dibawanya. Lihat Tuanku, 2 talenta sudah Tuhan berikan kepadaku. Aku sudah mengembangkannya Tuhan. Ini menjadi 4. Karena ada laba 2 talenta. Lalu apa jawab Tuannya juga? Kita lihat ya di Matius 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sama dengan yang hamba pertama. Ya, kamu orang yang baik, kamu orang yang setia. Di dalam perkara kecil kamu setia. Aku akan memberikan kamu nanti tanggung jawab yang lebih besar. Dan yang paling menyenangkan adalah turut dalam kebahagiaan Tuhannya. Lalu bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga juga datang. Dia juga bilang, tetapi apa ya? Dia ngomongnya, dia bilangnya begini, Tuhan, saya tahu Tuhan adalah orang yang kejam. Yang suka menuai ketika tidak menanam. Memungut di mana tidak menanam. Ya, maaf ya Bapak ulangi lagi. Kakak ulangi lagi ya. Datanglah hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dan dia mengembalikan 1 talenta itu kepada tuannya. Lalu apa kata tuannya? Lihat di Matius 25 ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku tidak menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi apa yang terjadi? Talentanya diambil dan diberikan kepada yang 10 talenta. Ya, adik-adik, dari cerita itu tuannya menghendaki kalau diberi talenta harus dikembangkan. Ya, Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan nanti menghargai. Ya, lalu bagaimana dengan yang sesungguhnya? Siapa yang memberi kita anugerah atau talenta? Coba. Tuhan bukan? Tuhan yang memberi anugerah kepada kita, talenta kepada kita. Tuhan memberikan kepada setiap hamba-hambanya. Loh, hamba-hambanya siapa? Ya kita semua ini. Ya, adik-adik, kakak, om, tante, papa, mama, itu hamba-hambanya. Ya. Jadi Tuhan menganugerahkan kepada kita. Kristus, Tuhan Yesus memberikan kita semua anugerah, memberikan kita semua talenta untuk diapakan? Dikembangkan. Ya, untuk dikembangkan. Seperti yang tadi yang hamba 1, hamba 2, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita diberi talenta harus dikembangkan, menyenangkan hati Tuhan. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus rajin, ya. Harus rajin ketika diberi talenta, dikembangkan. Kita berusaha semaksimal mungkin supaya talenta kita berkembang. Adik-adik boleh juga minta bantuan kakak, minta bantuan papa, mama. Yang penting mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Kakak semua percaya, adik-adik sekolah minggu GKI Pamulang,
diberi talenta oleh Tuhan. Adik-adik semua mengembangkan, berusaha sekuat tenaga supaya talenta yang diterima oleh adik-adik semua dikembangkan. Sekali lagi jangan takut, semangat, kembangkan talenta kita. Kakak semua percaya, anak sekolah GKI Pamulang luar biasa mengembangkan talenta untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyenangkan orang tua, untuk menyenangkan dirinya dan semua keluarganya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam. Adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita semua lipat tangan, sikap doanya yang baik, kakak akan memimpin doa dari sini. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan mengajarkan kami semua tentang talenta yang berasal dari Tuhan. Tuhan ajarkan kami semua untuk mengembangkan talenta dari Tuhan. Tuhan ajarkan kami semua sebagai murid Tuhan untuk selalu rajin. Tuhan, kuatkanlah kami, lengkapilah kami Tuhan, supaya kami semua anak-anak sekolah minggu GKI Pamulang bisa mengembangkan setiap talenta yang diberikan dengan baik, karena Tuhan menolong kami, karena Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Iya. Dari mana ya tadi ayat Alkitabnya? Ya, dia masih ingat nggak atau jangan-jangan tadi lupa baru sebentar? Iya, tadi kan kita udah buka Alkitab nih, ya kan? Dari apa? Dari oh iya benar, dari Matius 25. Ayat yang berapa ya? 14. Iya, ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Iya. Sesudah mendengarkan firman Tuhan tadi, mari kita menyanyi. Dengar dia panggil nama saya, sebagai ungkapan bahwa kita mau dipakai sama Tuhan, ya. Apapun yang ada dalam diri kita mau dipakai sama Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Ya, yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita nyanyikan sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Iya, itulah tekad kita ya. Kita mau dipakai sama Tuhan. Yesus Apapun talenta yang Tuhan berikan. Oke, tadi kita udah dengar cerita firman Tuhan, kita udah ngangkat pujian untuk menyambut firman Tuhan. Sekarang kita mau ucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus lewat persembahan. Adik-adik tolong siapin persembahannya. Nanti gimana Tante untuk kasih ke gereja? Bisa dimasukkan ya uangnya di dalam amplop persembahannya. Nanti persembahan ini akan diberikan kepada gereja dengan cara kalian kasih ke papa mama untuk ditransfer. Ya, kita angkat pujian bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu,
kasih-Nya akan jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Ya, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji. Saatnya kita akan menyanyikan satu lagu yang merupakan tekad kita bahwa kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Karena waktu yang ada saat ini tidak akan kita bisa ulangi lagi. Ya, jadi kita mau gunakan waktu yang Tuhan berikan saat ini untuk memuliakan Tuhan. Seperti kata tadi ya, talenta yang Tuhan berikan harus dikembangkan dengan cara gimana? Dengan cara kita belajar, kita berusaha, ya latihan supaya bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi waktu-waktu itu begitu berharga. Ya, kita mau angkat pujian, ku tak mau hidup percuma. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, tolong Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Kita angkat pujian sekali lagi. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, tolong Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Kita mau setia sama Tuhan, kita juga sudah belajar banyak hal ya. Kita mau berdoa, kita mau doakan untuk mungkin teman-teman kita ada yang sakit, kita mau doakan bersama. Kita juga mau doakan untuk dokter dan perawat yang merawat akan mungkin orang-orang yang kena ya, yang kena entah itu COVID-19 atau sedang sakit atau sedang susah ya. Kita mau doakan mereka semua. Juga kita mau doakan untuk pemerintah ya kita ya, untuk bangsa dan negara kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh belajar satu hal mengenai talenta. Tuhan sudah berikan pada kami anugerah dan kemampuan untuk kami bisa melakukan banyak hal. Ajar pada kami Tuhan untuk belajar, untuk selalu mengasah, untuk selalu berlatih, mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kalau saat ini banyak dari kami yang terkena dampak daripada COVID-19. Kiranya Tuhan tolong berikan pada kami kesatuan hati, begitu juga untuk pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah. Mereka bersatu hati bersama-sama untuk memberikan yang terbaik, untuk bisa melayani akan orang-orang yang terkena dampak daripada COVID-19 ini. Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk dokter dan perawat. Biarlah kiranya Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kesehatan,
baik dokter, perawat, dan keluarga mereka, sehingga mereka boleh melayani dimanapun mereka berada untuk bisa memberikan talenta mereka dalam bidang kesehatan untuk melayani orang-orang yang sakit. Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk orang tua daripada adik-adik kami yang terkena dampak daripada COVID-19. Biarlah kasih-Mu Tuhan melawat kami semua Tuhan, memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami boleh memberikan akan apa yang kami punya ini Tuhan untuk kepujian yang mulia nama-Mu, dan kami boleh mendapatkan jalan keluar. Kami juga ingin mendoakan untuk adik-adik kami Tuhan, walaupun kami kebaktian secara online tidak bertatap muka, tapi biarlah kasih-Mu Tuhan sampai kepada adik-adik kami dan menyapa mereka dengan keadaan mereka masing-masing, menghibur mereka dalam kesedihan mereka, menghibur mereka dan memberikan mereka semangat untuk tetap bertumbuh, untuk tetap belajar di rumah masing-masing, dan kami boleh sama-sama menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan terus mengikuti kami, terus mengikuti kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami mau alaskan doa kami ini. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Minggu kita sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kemana-mana ya. Ada aktivitas buat kalian dari Kak Agatha. Dah. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi hari ini sama Kak Agatha dan Kak Kendra. Kak Kendra, kita mau bikin aktivitas nih Kak. Oke, apa nih Kak Agatha? Nih. Aktivitasnya. Oke. Judulnya Talentaku. Sama kayak tadi firmannya berarti ya? Iya, tadi kan firmannya tentang talenta kan Kak. Talenta itu tapi apa sih Kak tadi Kak? Adik-adik ingat gak kalau Kak Agatha mungkin tadi belum ingat nih. Kalau adik-adik ingat gak nih tadi Om Purbo bilang apa? Kalau talenta itu berarti anugerah dari Tuhan Yesus. Bisa jadi apa tuh tadi Kak? Bisa jadi kayak kalau main musik bisa. Kalau nyanyi? Bisa. Lagi tuh pintar, belajar tuh juga salah satu anugerah dari Tuhan Yesus, bisa jadi talenta. Oh gitu. Kalau gitu berarti aku bener nih Kak aktivitasnya. Di sini ada kantong talentaku. Di dalamnya aku tulisin nih. Ada yang bernyanyi. Kok bernyanyi bisa dimasukin ke talentanya. Ada menggambar juga Kak. Berarti kita bikinnya aktivitasnya ini ya Kak. Kantong talentaku. Oke, namanya kantong talenta ya. Oke. Gimana nih Kak Agatha cara bikinnya? Yang pertama kita butuh kertas origami. Oke. Yang bentuknya hati, sama kertas buat alasnya nanti, sama ada potongan bulatan kecil-kecil buat nanti tulis talentanya. Kita gunting dulu ya Kak. Gunting ya. Kalau udah nih Kak, ini kan hatinya masih polos nih, belum ada bentuk kantongnya. Iya, bikin kantongnya gimana Kak? Pertama kita lipat dulu nih hatinya. Terus kita gunting di tengah-tengah sini biar nanti jadi kantong. Ini berarti ya Kak? Kalau sudah seperti ini. Sekarang kita tempel di kertas.
Tapi jangan semuanya ya Kak ditempel, dikasih lem Kak. Mana nih? Aku Kan di kita atas. mau bikin kantong, di sekelilingnya aja. Di sekeliling hatinya. Kalau sudah, kita bisa nih tulis apa aja talentanya. Misalnya bernyanyi. Kalau olahraga bisa nggak sih Kak? Bisa dong pasti. Olahraga. Mungkin adik-adik ada yang pintu olahraga, main bola, main basket bisa. Atau main alat musik ya Kak ya? Musik juga bisa. Masukin ke kantongnya. Terus di tengah-tengahnya sini nih Kak, kita mau tulis talentaku. Berarti talentanya adik-adik. Oke. Di tengah-tengah hatinya ya Kak? Iya. Oke. Nah jadi deh, kalau sudah adik-adik bisa hias nih sekelilingnya atau di tengah-tengah hatinya bisa dihias, bisa ditempel-tempel. Kayak contohnya ini, udah ada tempelannya kalau ini. Gitu Kak. Adik-adik bisa coba di rumah sendiri berarti ya Kak? Adik-adik kalau misalnya sudah buat aktivitasnya ini, sudah dibuat yang bagus seperti ini Kak, udah dihias, boleh tuh aktivitasnya ditunjukin ke guru kelasnya. Oke. Bisa di WhatsApp di nomor guru kelasnya masing-masing gitu Kak. Oke, berarti adik-adik bisa coba aktivitasnya di rumah sendiri ya? Oke. Terima kasih ya Kak Kendra, udah nemenin hari ini. Sama-sama Kak Agatha. Sampai ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Iya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.